Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sebangsa Sengarit. Gimana kabarnya, dan kembali lagi di Lutfiaka Video. Dan di kesempatan sore hari ini teman-teman, saya masih di tempatnya Mas Abel, salah satu peternak sekaligus jagal di daerah Temanggung ini. Dan di kesempatan sore hari ini kita akan coba bertanya kepada Mas Abel bagaimana cara memilih bakalan yang baik serta menguntungkan ketika kita gunakan sebagai hewan untuk penggemukan, terutama sapi, teman-teman. Mas Abel, nih izin bertanya lagi. Menurut Mas Abel, bagaimana tuh cara memilih bakalan yang baik untuk penggemukan? Kalau yang baik menurut saya, Mas, menurut saya itu baik dan menguntungkan. Baik dan menguntungkan. Itu kan yang pertama instingnya, Mas. Oh, jadi kira-kira sapi ini masih pertumbuhannya masih bagus atau enggak, gitu kan. Terus yang kedua kan dilihat dari fisiknya, Mas Yanto, Mas. Dari fisiknya itu pertama mesti kulit sama kaki kalau saya. Kulit sama kaki. Kulitnya yang seperti apa, Mas Abel? Kulitnya tuh yang kalau bisa yang tipis sama lentur. Yang tipis sama lentur. Kalau yang pertama kulitnya, Mas. Kulitnya gitu. Tadi lentur sama tipis. Kalau ditarik ini masih lentur, gitu. Nah, seperti itu teman-teman, lentur dan tipis. Tipis tapi agak sulit ditarik ini, yang sebelah sini ya, atau kurang lentur ibaratnya. Kemudian tadi kakinya yang seperti apa? Bisa ya, jangan yang udah parah. Yang dengkleknya gitu. Dengkleknya jangan yang parah. Kalau untuk kecil besarnya kaki? Kalau kecil besarnya nggak masalah, Mas. Kan pemeliharaannya cuma ya 4 bulan sampai 5 bulan sih, Mas. Jadi nggak terlalu ngejar sapi itu harus gede, itu enggak. Yang penting kan dagingnya. Yang penting pertumbuhan dagingnya. Sama yang kedua, kalau bisa yang udah full satu pasang. Minimal satu pasang gitu. Satu pasang. Oh, malah pilih yang sudah full. Karena memang untuk penggemukan, Mas Abel. Nah, ini contohnya yang belum full malah bagus. Lama gitu yang. Lama. Soalnya kan pakannya emang buat pakan penggemukan, Mas, bukan untuk pertumbuhan. Kemudian dari jenis sapi sendiri, Mas Abel? Kalau jenis sapi saya lebih suka yang limosin. 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 Terus yang kedua sapi hitam. Sapi hitam seperti Angus atau bagaimana? Sapi atau mau limosin hitam, mau sapi Angus, mau berangus, yang penting hitam sama kulitnya lentur. Hitam sama kulitnya lentur. Yang ketiga baru simental, terus yang lain-lain lah kayak itu ada hitam-hitam moncong, pegonan, simental moncong dan sebagainya, Mas Abel. Kalau pegon kan harganya lebih ringan biasanya. Kemudian ini biasanya juga jadi persoalan antara yang bertanduk dan yang dugul. Pilih yang mana, Mas Abel? Kalau saya nggak mikir tanduk, Mas. Nggak mikir gitu. Atau nggak terpengaruh gitu. Nggak terpengaruh kalau tanduk. Yang penting tanduknya itu ya jangan terlalu lebar gede itu. Kalau dari tanduk jangan terlalu lebar sama gede. Kalau tanduknya kebesaran, pertumbuhannya juga lambat. Contoh yang paling bagus perkembangan di tempat panjenengan yang mana ini? Kalau yang paling bagus ini tadi, Mas. Yang sebelah sini ya, yang paling besar nomor 2 teman-teman di tempatnya Mas Abel. Yang paling bagus ini yang pertama. Kalau dilihat jenisnya masuk simental. Masuk simental. Kemudian kulitannya kita lihat, teman-teman. Kita coba. Wah, agak takut mungkin. Dulu masuknya poel berapa, Mas Abel? Ini masuknya poel satu pasang. Masuk poel satu pasang, kemudian sekarang poel 2 pasang. 2 pasang. Dipelihara berapa bulan? Ini berapa tadi? 4 sampai 5 bulan kayaknya. 4 sampai 5 bulan gitu. Kemudian pertambahan berat badan sekitar 200 kilo gitu. Ya, masuk 200. Sekitar 640, kemudian sekarang di kisaran 8,5. Jos, teman-teman. Salah satu bakalan paling bagus di tempatnya Mas Abel. Dan kalau dilihat dari alat kelamin, ini poler, Mas Abel. Poler, ya. Dan ternyata nggak berpengaruh. Soalnya banyak di tempat saya, terutama yang sudah sepuh-sepuh itu, nggak mau dikasih poler. Dan kalau sapi poler nggak suka gitu, katanya untuk lama. Perkembangan lama. Ternyata ini cepat. Sapi itu nggak mesti, nggak mesti, nggak seperti teori, nggak 100% kayak teori.
Dan kunci utama Mas Abil kalau kita ingin penggemukan kemudian menguntungkan, pilih bakalannya seperti apa? Pilih bakalannya tuh yang pertama kalau bisa yang kurus sehat. Kurus sehat. Itu karena kan memang untuk penggemukan ya. Untuk penggemukan kejar keuntungannya yang kurus sehat, Mas. Pastinya gitu. Kan kita nyari kalau di perkuliahan tuh dulu ada compensatory growth. Jadi penyusulan bobot badan seharusnya itulah. Jadi misal ibarat sapi ini kan tadinya kurus. Udah umur 2 tahun, harusnya kan bobotnya misal udah 700. Tapi untuk kondisi normalnya. Tapi kok kurus cuma 500. Nah, nanti kita punya 200 kilo yang harus dikejar tergantung nanti pemeliharaannya, Mas. Jadi biasanya lebih cepat ketika ngejarnya iya. Ya kayak yang ini tuh, Mas, yang kemarin tak beli itu kan sapinya kurus tapi itu lumayan sehat. Tinggal kita nanti kasih obat cacing, nanti ditunggu 2 bulan hasilnya seperti apa. Jadi memang tadi poel gigi itu berpengaruh sekali. Ya, pengaruh. Ketika kita memilih sapi bakalan untuk penggemukan. Yang pertumbuhannya paling cepat yang pertama ini. Kemudian yang terus ini ujung ini, Mas. Oh, yang ini. Dipelihara berapa lama Mas Abil? Ini baru 2 bulan. 2 bulan. Ini tadi padahal Mas Abil senangnya yang limosin, kemudian yang angus, tapi ternyata perkembangan yang bagus malah yang simental. Soalnya kan yang limosin sama yang angus masih sapi baru-baru, Mas. Jadi belum tahu pertumbuhannya secepat apa itu. Jadi kalau yang angus ada satu yang cepat di kandang sebelah. Jadi sebenarnya antara sapi simental dan limosin yang mana yang lebih cepat tumbuhnya itu tergantung sapinya itu sendiri Mas Abil. Bukan tergantung di jenisnya maksudnya. Enggak tergantung jenis. Cuma kalau limosin itu kan hasilnya nanti dagingnya lebih banyak. Soalnya tulangnya kecil. Kalau ini tadi dipelihara berapa bulan? Ini 2 bulan. Dipelihara 2 bulan, kemudian masuk bobot berapa? Masuknya atau dibeli harga berapa? Ini dulu dibeli harga 25.600. 25.600. Bobotnya itu 58. Kemudian kalau sekarang dipotong? Sekarang ya kalau karkas sekitar 370. 370. Kalau diuangkan berapa Mas Wil? Berapa ya Mas? Ini mau coba dihitungkan terlebih dahulu teman-teman. 390.000, 33.300. Di min 25.600, 7.700.000. Diambil pakannya 2 juta itu ya Mas. Iya. Masih untung 5 juta. 5 juta. Berarti kalau orang biasa ya sekitar untung 3 katakanlah 3 juta gitu. Minimal 3 juta. Minimal 3 juta untuk sapi seperti ini teman-teman. Ini kan kalau Mas Abil jagal, jadi kalau orang menjual kan harus ke jagal dulu. Harus ke jagal. Jagalnya nggak untung ya. Seperti itu. Dan ini sapinya seperti ini teman-teman. Dan ternyata untuk penggemukan sapi ini kalau kita sudah tahu caranya ini, insya Allah menguntungkan nih Mas Abil. Dan rata-rata Mas Abil dari sapi yang di tempat panjenengan atau yang dipelihara panjenengan per bulannya bisa untung berapa per ekor? Per ekor tuh ketika di rata-rata? Rata-rata 1 juta Mas. Bersih ya? Bersih. Monggo. Purno Mas. Jangan disut nanti. Wah ini malah lebih banyak yang purno ini. Kan pakai kulit Mas. Ini kan. Yang kedua terus yang ketiga limosin. Limosin yang di ujung? Enggak, atau yang tengah. Jos gandos ini teman-teman bisa diamati juga di tempatnya Mas Abil untuk sapi-sapi yang dipelihara beliau. Ada simental, limosin, pegon, angusnya mana ini? Di sebelah sana. Yang ini ya. Oh yang ini. Yang ini. Dipelihara berapa lama? Ini 2 bulanan ya ini. 2 bulan. 2 bulan. Dulu beli 23 juta. 23 juta dan sekarang kayaknya lebih besaran dibandingkan yang tadi ya. Besar itu Mas. Oh besar yang itu. Atau memang di sini agak tinggi Mas Abil? Iya. Kalau ini kan tadi lebih turunnya 10 cm. Kalau ini 15 cm. Oh, jadi kelihatan kalau dari depan sini kalau orang awam seperti saya kelihatan lebih besar ini teman-teman. Kalau sekilas melihat lo mengamati.
Mungkin kalau Mas Apil sering lihat dan pintar juga dalam mengamati, jadi kelihatan lebih besar yang sebelah sana. Dan dulu pernah beli sapi bakalan yang non poel itu Mas Apil, perkembangannya bagaimana? Itu di sini mau bagus, terus ada temen suka tuh Mas. Oh. Dulu beli 33 gitu. Laku harga berapa? Laku 37. Dipelihara atau di kandang sini berapa? 20 hari kan? 20 hari. 20 hari. Nggih. Itu dibeli orang Jogja. Nggih. Dan masih non poel nggih, bobot pinten kok? Dibeli orang Jogja itu kan teman sendiri Mas. Oh, kalau enggak teman sendiri ya eman-eman, tapi teman sendiri besok kalau udah gemuk kan mesti dijual ke sini. Oh. Jadi seperti ada, itu. Kemungkinan ada 2 keuntungan. Untung pas jualnya sama pas motongnya gitu. Besoknya kalau udah besar. Jos gandos teman-teman. Ini dengan Mas Apil dari daerah Bajangan, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung. Dan ini di handle jenengan atau bagaimana Mas Apil? Kalau yang ngurus kandang saya Mas, sama 2 orang itu tadi tuh. Juru rawat ya. 2 orang untuk tadi 5 berapa? 55 sekitar. Jadi untuk 55 ABK 2 orang ditambah tenaga sendiri. Oh ya, bantu-bantu kayak ngasih pakan sama bersih-bersih. Kalau ngarit ya 2 orang. Tapi sudah sedia guys, sedia tinggal rumput babat sama ngangkut ke kandang. Jos gantos teman-teman. Seperti itu perbincangan mengenai bagaimana cara memilih bakalan. Kalau yang biasanya menyebabkan untung itu apa Mas Apil? Menyebabkan untung tuh ya sapi bisa nggak dikira ya Mas. Okay. Misal sapi ini kok prediksinya jelek ternyata bagus itu Mas. Okay. Meskipun kita beli murah sekali belum tentu itu menguntungkan. Ya. Jadi untung-untungan juga gitu. Selain sapi, kita bisa memprediksi itu juga ada unsur untung-untungan gitu. Untung-untungan. Ini dulunya ya belinya agak mahal termasuk. Okay. Agak mahal ternyata perkembangan bagus. Kalau dari Bapak itu kan dulu juga pernah main ke mana-mana, pasar Boyolali pernah, Jawa Timur pernah, terus yang terakhir tuh yang daerah Jawa Tengah yang paling bagus tuh katanya Grabak. Untuk kualitas sapinya. dari kualitas sapi potong sama bakalannya tuh yang paling bagus Grabak katanya bapaknya. Untuk sekarang ya? Untuk sekarang. Sedikit informasi kalau sapi-sapi Grabak atau pedetan Grabak itu biasanya berasal dari daerah Jogja teman-teman. Untuk pedetannya daerah Jogja kemudian dibeli oleh juragan-juragan dari daerah Grabak, kemudian biasanya diedarkan di wilayah Grabak. Kayaknya faktornya karena penjualnya udah milih bakalannya bagus. Bagus nggih. Udah jeli milih bakalannya udah jeli. Tapi kemarin saya beli dari Pati. Nggih. Itu kan saya beli di Mas Joko. Tak buat kurbanan nggak laku terus tak jual yang hasilnya item kemarin. Yang tak buat story. Oh yang itu. Masuknya itu kurus sekali. Masuknya kurus. Dipelihara berapa? 6 atau? Di sini 6 bulan kan. 6 bulan. Dan keluarnya udah super simok teman-teman. Dulu beli berapa ya? Ke Mas Joko itu 16,5 atau berapa? 16,5, bobot sekitar berapa? Bobotnya sekitar 360 nggih. Kurbanan tuh dulu 360 kemudian dipelihara 6 bulan. Itu kemarin bobotnya sekitar cuma 68. Tapi persenannya ya bagus. Berapa persen Mas Phil? Itu kemarin kalau tak beli di sendiri itu 62%. 62 berapa gitu kemarin. Istimewa teman-teman. Padahal sapi pegon. Padahal pegonan nggih. 62%. Padahal yang limosin simental aja jarang-jarang nggih yang bisa segitu. Ini beli di desa ada. Kalau di tempat panjenengan kalau dipotong yang hasilnya paling bagus menurut karkas yang mana Mas Phil? Yang tadi. Pertama paling bagus ujung itu yang celuring. Oh yang sebelah sana nggih. Yang tadi perkembangan nomor 2 paling bagus. Terus yang kedua ini Mas. Oh yang ini. Yang ini. Bukan yang tadi Mas Abel yang sebelah sana. Itu nomor 3 itu. Nomor 3. Nomor 3. Ini kalau dihitung menurut karkas nggih. Menurut karkas. Dan kalau yang paling ujung tadi sekitar berapa persen yang lurik-lurik? Itu sekitar 30
Bisa 60%. 60%. Kalau ini ya 60 kurang sedikit. Jos, Soalnya kan dulunya ampas tahu. Makanya ampas tahu terus pindah ke sini baru setengah bulan atau berapa? Seperti ini teman-teman. Dan ini kalau teman-teman pengen nonton resep pakan di tempatnya Mas Abil, bisa tonton juga di video sebelum ini, bisa teman-teman cari di channel saya. Kalau mau lihat sapi yang hitam di kandang sana, Mas. Siap, ini kita geser ke sebelah sana dan kita cukupkan sekian dulu di video kali ini agar tidak terlalu panjang. Terima kasih sudah menonton dan matur suwun sangat Mas Abil untuk waktunya. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.